Dengan selawat kita mengundang cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kebutuhan dunia sampai akhirat akan dicukupkan. Mulai sekarang jadi tahu ya sejarah bagaimana Chef Adi memulai usaha. Hanya mengandalkan saya punya Allah yang maha pemberi, maha kaya, maha pendengar, dan Allah sangat mampu untuk melakukan semua. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Pertolongan Allah maha luas. Allah mendatangkan segala bentuk pertolongan yang tidak ada batasnya. Jadi jangan ragukan Allah. Semangat berkarya, berusaha, bertawakal, dan doa terus menerus. Perbaiki ibadah total. Dengan cara seperti itu Allah akan mencintai seorang hamba. Kalau Allah sudah mencintai dengan seorang hamba, Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat dan pemirsa YouTube, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Chef Adi akan berbagi lagi bagaimana cara mengawali usaha dengan modal yang minim ya. Ini adalah sebagai video menjawab sahabat kita ya. Kemarin ada yang minta dibuatkan bagaimana cara mengawali usaha dengan modal yang minim ya. Oke, sebelumnya bagi Anda yang baru menemukan channel Chef Adi, mohon dukungannya untuk mensubscribe dan mendukung channel ini ya. Karena channel ini adalah inspirasi untuk Anda semua. Berbagai macam tips, trik, resep, dan sekitar kuliner akan selalu kami bagikan selalu. Tonton videonya, jangan di skip-skip agar Anda semua tidak gagal paham ya. Jadi kalau menonton suatu video harus full ya, supaya tidak terjadi gagal paham ya. Oke sahabat-sahabat pemirsa dan para mitra Bandeng Presto 76 ya, ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, kepada sahabat pemirsa dan mitra Bandeng Presto 76 ya. Ketika saya mulai hijrah dan mengawali usaha Bandeng Presto 76, saya mulai usaha tidak hanya dari nol, tetapi minus puluhan juta ya. Kalau di total mendekati 100 juta. Total hutang Chef Adi dulu ada 11 titik ya. Luar biasa ya, pusing 7 keliling sampai sudah setengah gila. Chef Adi dulu hampir gila mungkin ya, dan saya menyatakan sendiri kurang waras sudah ya, karena goncangan beban hutang. Ada pengalaman pahit yang luar biasa yang hampir saya lakukan adalah minum racun serangga pemirsa dan sahabat-sahabat. Ngeri sekali ya kedengarannya ya, ngeri, benar-benar ngeri ya, sangat-sangat ngeri dan membahayakan kalau diingat-ingat ya. Pada waktu itu saya sudah tak ada semangat lagi untuk apa hidup tiap hari cuma menanggung beban hutang, dikejar-kejar dari tanggal, hari, bulan ya, tiap hari mengejar. Bahkan untuk yang paling tragis ketika rumah saya mau disita pihak bank pemirsa dan sahabat-sahabat ya. Inilah jahatnya riba ya. Pada waktu itu otak hati sudah mendidih. Alhamdulillah saat ini hutang saya di 11 titik lunas. Kalau saya ingat ketika saya terjerat hutang, saya membayangkan betapa bahagianya, betapa indahnya kalau hidup nggak punya hutang. Luar biasa sekali, hari ini saya bisa merasakan dan terjawab. Nangis dan terharu sahabat-sahabat karena saking bahagianya ketika suatu momen hidup nggak punya hutang, bebas dari semua hutang-hutang. Luar biasa, semua ini karena pertolongan Allah. Saya ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau Bapak Haji Sukimin. Siapakah beliau? Beliau selaku pengurus Majelis Tafsir Al-Quran, juga Om atau Pak Lek saya sendiri ya, yang selalu memberi motivasi, nasihat, bimbingan kepada saya ketika saya lemah dan menangis karena beratnya beban hidup. Saya ingat betul waktu itu nasihat beliau, berusahalah dan ikhtiar serta tawakal kepada Allah.
Saya ingat-ingat itu dan saya buka Al-Quran, ternyata benar. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 2-3 ya. Lanjut, saya ucapkan jazakallahu khairon kepada adik saya tercinta yang luar biasa membebaskan saya dari jeratan dosa riba. Hutang saya dilunasi pemirsa dan sahabat-sahabat. Bayarnya terserah, kalau ada rezeki kapan-kapan. Masya Allah, insya Allah pahala mengalir 18 kali lipat dari orang yang bersedekah. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan ataupun kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Karena memberikan hutang termasuk dalam kategori meringankan beban seorang mukmin, maka Rasulullah pun bersabda, sedekah itu dilipatkan 10 kali lipat pahalanya, sedangkan memberi satu hutang dilipat gandakan 18 pahala. Luar biasa ya, ini adalah hadisnya bagi orang yang menolong atau memberi pinjaman. Artinya apabila seorang muslim mampu memberikan pinjaman kepada saudara muslimnya yang tengah membutuhkan tanpa embel-embel riba ataupun timbal balik yang bentuknya material, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat baginya. Sebab utang yang diberikan itu semata-mata ditujukan karena Allah. Luar biasa, begitu maha murah Allah ya, sahabat-sahabat dan pemirsa dan teman-teman semua ya. Oke ya, saya lanjut fokus ke cerita perjalanan Chef Adi mulai usaha dengan modal minus, bukan modal pas-pasan, bukan modal nol, tetapi minus ya. Sudah saya ceritakan tadi di awal ya, minus 11 titik hutang ya, luar biasa ya. Saya mulai usaha Bandeng Presto tidak mampu membeli panci Presto. Jadi untuk awal-awal dulu Chef Adi pinjam panci Presto itu pun kecil sekali ya, paling hanya untuk sekilo atau 2 kilo itu ya. Sahabat-sahabat, perjalanan Chef Adi dari pintu ke pintu ya, panas-panasan, hujan-hujannya, mengendarai sepeda motor tua yang pajaknya mati 4 tahun. Jadi saya dulu beli motor tua yang pajaknya hidup itu tidak mampu sahabat-sahabat. Nah, kali ini Chef Adi akan berbagi 2 amalan yang dahsyat yang Chef Adi amalkan ketika masa-masa jatuh dan minus ya, yaitu istighfar dan perbanyak sholawat. Di dalam perjalanan saya sepanjang jalan sambil berzikir dan berselawat, terkadang di dalam zikir tidak terasa pemirsa sambil menangis, di lampu merah berhenti sambil istighfar, nanti jalan lagi sambil istighfar berselawat ya. Daripada kita sia-siakan waktu menunggu lampu hijau, lebih baik kita pergunakan untuk istighfar ya. Apa dasarnya istighfar dan sholawat? Oke ya, akan saya ceritakan ya, karena ini adalah kisah nyata yang saya alami, yang saya lakukan benar-benar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ini adalah dalilnya ya di ayat ke-56 surat Al-Ahzab ya. Juga hadis Nabi ya, Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Luar biasa ya teman-teman dan sahabat-sahabat ya, banyak sekali manfaat kalau kita rajin berselawat. Dengan selawat kita mengundang cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kebutuhan dunia sampai akhirat akan dicukupkan. Oke sahabat-sahabat muslim semua, sekarang rajin ya baca solawat ya, apalagi di hari Jumat ya, perbanyak solawat ya. Mari kita perbanyak baca solawat di hari Jumat ya, apalagi di hari Jumat ya. Karena Rasul yang meminta, luangkan waktu sibuk kita, boleh sambil jualan, boleh sambil mengendarai motor, nyetir, boleh sambil duduk kerja di kantor,
sambil menunggu lampu merah di bangcu dan lain-lain ya. Riwayat Muslim. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Perbanyaklah selawat kepadaku setiap Jumat, karena selawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Lalu sahabat bertanya, bagaimana sholawat kami ditampakkan kepada Anda sementara Anda sudah menjadi tanah di kubur? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan dinyatakan sahih. Oke, lanjut ke istimewaan istighfar. Apa saja sahabat-sahabat? Banyak sekali sahabat-sahabatku, mulai dari dosa diampuni, segala kesulitan insya Allah semua akan teratasi. Perbanyaklah istighfar. Allah berfirman, istighfarlah kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberimu kenikmatan yang terus-menerus. Quran Surat Hud ayat 3. Ingin terhindar dari bencana, selamat dari musibah, dan terjaga dari fitnah, perbanyaklah istighfar. Allah berfirman yang artinya, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayatnya 33. Ingin curahan hujan, keturunan yang soleh, dan rezeki lancar, perbanyak istighfar. Allah berfirman, istighfarlah kepada Rabbmu, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menciptakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12 ya. Ingin dosa diampuni, pahala bertambah dan derajat terangkat, perbanyaklah istighfar. Allah berfirman yang artinya, katakan, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada mereka yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 58 ya. Jadi banyak sekali ya hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang membahas tentang betapa dahsyatnya, betapa mulianya bagi hamba-hamba yang memperbanyak istighfar ya. Apalagi di waktu sahur ya, istighfar dilakukan setelah sholat tahajud menjelang subuh ya. Di waktu sahur itu sangat mustajab ya waktunya ya. Oke ya sahabat-sahabat ya. Oke pemirsa dan sahabat-sahabat Chef Adi, mulai sekarang jadi tahu ya sejarah bagaimana Chef Adi memulai usaha. Hanya mengandalkan saya punya Allah yang maha pemberi, maha kaya, maha pendengar, dan Allah sangat mampu untuk melakukan semua. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Pertolongan Allah maha luas. Allah mendatangkan segala bentuk pertolongan yang tidak ada batasnya. Jadi jangan ragukan Allah, semangat berkarya, berusaha, bertawakal, dan doa terus-menerus. Perbaiki ibadah total. Dengan cara seperti itu, Allah akan mencintai seorang hamba. Kalau Allah sudah mencintai dengan seorang hamba, Masya Allah, luar biasa. Chef Adi benar-benar merasakannya. Dan kisah nyata ini saya ceritakan sebenar-benarnya atas kesaksian di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi cerita Chef Adi ini bukan ngarang, bukan dongeng, bukan membuat-buat atau mengada-ada ya. Semoga apa yang Chef Adi sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika banyak kesalahan itu mutlak dari saya yang masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan channel Chef Adi ya, dan nantikan video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.